Yoho, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di chapter kemarin, kita disuguhkan dengan beberapa hal yang sangat menarik, seperti kenyataan sesungguhnya, di mana Tan Zhang dan juga Ao-se akan sangat susah untuk ditemukan kembali. Lalu, yang kedua, kita diperlihatkan kesedihan yang paling mendalam dari seorang Bailang. Dan yang terakhir, yang membuat kita cukup kaget, kemunculan si kucing oranye barbar di hadapan Xiaoyi dan juga Bailang. Lalu, bagaimanakah cerita berikutnya? Oke, sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, alangkah baiknya nih jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Di awal chapter kali ini, kita diperlihatkan kelanjutan di chapter sebelumnya, di mana Bailong dan juga Xiaoyu bertemu dengan si kucing oranye barbar yang diutus oleh pasukan langit untuk menangkap Xiaoyu serta memakan sisanya. Dan si kucing oranye ini pun berkata, "Namaku Hiu. Hutan horor ini adalah tempat baruku dan sekarang kalian sudah menginjak wilayahku. Kebetulan beberapa orang dari Istana Langit baru saja datang. Kemudian mereka memintaku untuk melakukan sesuatu yang sangat menarik kepada kalian. Serta aku akan mendapatkan hadiah yang sangat besar jika aku melakukannya. Tapi sepertinya aku sudah memakan mereka. Oh maaf, aku kurang ramah ya kepada kalian. Tetapi aku tidak tertarik pada apapun selain memberi makanan kepada perutku sendiri." Oi oi oi, wanita naga yang mereka sebutkan juga tadi ya sangat enak. Bailang yang melihat kucing oranye itu pun berkata, "Apa yang kau mau? Sebaiknya kau pergi." Oi oi oi, bukankah kita dari spesies yang sama, dasar siluman serigala? Jadi apa kau mau mencoba memakannya sendiri? Wah, kau sangat egois ya. Apa yang kau katakan, ucap Bailang. Begini saja, kalau begitu mari kita bersikap adil di sini. Bagaimana kalau kita membaginya menjadi dua bagian? Itu akan sangat enak bukan serigala, ucap si kucing barbar. Bajingan, Bailang pun berkata, "Ingat, aku tidak akan pernah memakan orang lain. Aku tidak sama denganmu, dasar kucing oranye." "Bailang, awas," ucap Xiaoyu yang khawatir. "Oh begitu rupanya, kau tidak mau berbagi denganku. Oke, kalau begitu hukuman rimba yang akan menyelesaikan ini." Dan si kucing oranye barbar pun menyerang si Bailang. "Ingat, yang terkuat yang akan mendapatkannya," ucap si kucing oranye. Dan boom, Bailang pun terkena serangannya, sampai-sampai terpental cukup jauh ke pohon. "Sialan," ucap Bailang, "kecepatan dan kekuatannya di luar perkiraanku." "Bailang," ucap Xiaoyi yang khawatir sambil meminta tolong. Lalu si kucing oranye pun mencoba menyerang Xiaoyi dan berkata, "Sekarang giliranmu untuk mati, bersiaplah." Lalu Bailang pun kembali dan menghajar si kucing oranye itu dan berkata, "Tidak akan kubiarkan kau menyakiti Xiaoyi." "Tuan So, tolong aku," ucap Bailang. "Hah, kenapa tidak muncul?" Xiaoyi yang panik menyadari jika tubuh Bailang saat ini sedang di luar kendalinya. Jadi, jika seperti itu, maka kekuatan sang naga dirinya tidak akan muncul. Lalu si kucing oranye pun berkata, "Oi, serigala lemah, apakah kau mencoba menghalangiku?" sambil membanting Bailang dengan kerasnya. Bailang yang terbanting berhasil berdiri lagi sambil menyadari kalau serangan dari si kucing oranye ini tidak terasa asing lagi. Lalu si kucing oranye ini pun kembali menyerang Bailang sambil berkata, "Inilah hukuman rimba, di mana yang kuat yang akan menang. Aku Hiu, aku adalah raja hutan ini." Bailang pun terpojok di sini oleh serangan si kucing oranye, dan si kucing oranye pun berkata, "Serigala yang lemah, kau terlalu lemah untuk bisa melawanku." Lalu di saat itu juga Bailang menyadari sesuatu. "Benar, ini tidak salah lagi. Aku pernah merasakan hal ini," ucap Bailang. Lalu Bailang pun mengingat dirinya di waktu dulu yang bertanya kepada Raja Naga, bagaimana bisa dia menemukanku dan menyelamatkanku waktu itu. Lalu Raja Naga pun berkata, "Oh itu, kau terluka sangatlah parah dan berbaring di sana tak berdaya. Seharusnya jika dilihat dari hasil lukamu sepertinya kau bertarung dengan binatang buas lainnya, seperti seekor kucing oranye barbar," ucap naga itu. Lalu Bailang pun menyadari bahwa tapi ini adalah takdir kita yang terikat satu sama lain yang tak terlihat.
Saat itu, di musim salju, aku khawatir dan cemas pada saat itu. Lalu aku melihat si kucing oranye ini. Aku ingat sekarang, malam tragedi di gunung salju. King Er dan aku tersesat pada waktu itu di tengah salju. Lalu dia datang dan mati. Itu semua karena seekor kucing oranye. Kejadian ini sudah 16 tahun yang lalu. Kemudian sekarang aku dan si kucing oranye ini sudah menemukan wujud manusia kami. Dan sekarang kita bertemu lagi di sini. Bailang yang mengingat itu semua, dari tadi dia dihajar oleh si kucing oranye. Sampai suatu ketika, si kucing oranye pun ingin menghabisi Bailang dan berkata, "Matilah kau dasar serigala lemah." Tiba-tiba muncul banyak akar dari tanah dan berhasil menghentikan serangan si kucing oranye. Serta dengan itu, Bailang pun terselamatkan. Lalu muncullah Dewa Bumi dan berkata kepada Bailang, "Tidak perlu khawatir, aku di sini untuk membantumu Bailang." Si kucing oranye pun berkata sambil berteriak, "Sial, Dewa Bumi yang gak jelas muncul untuk membantunya." Bailang pun bertanya kepada Dewa Bumi, "Apakah kau itu King Er?" Lalu Dewa Bumi pun berkata, "Bailang, akhirnya kau mengingatku." Di saat Dewa Bumi itu senang jika Bailang mengingatnya, tiba-tiba si kucing oranye pun datang dan menghajar Dewa Bumi dari sisi belakang. Sampai-sampai kepala Dewa Bumi itu pun hancur. Lalu si kucing oranye pun berkata, "Jangan berani-beraninya menggangguku, apalagi jika aku sedang memburu. Sebaiknya kau mati saja." Lalu Sin pun berpindah ke kerajaan langit, di mana si mata tiga alias Dewa Erlang ditangkap oleh Guan Yin atas kejahatan dan kesalahan yang mempunyai aura jahat. Semua dewa adalah tersangka. Raja Langit memerintahkanku untuk menyelesaikan hal ini. Jadi, jika semua dewa harus diinterogasi, maka aku akan melakukannya demi menemukan orang itu. Orang-orang yang memiliki aura jahat. Jadi, maafkan aku Dewa Erlang. Kau telah dilaporkan oleh Raja Langit Dewa Erlang. Jadi, kau sekarang ditangkap. Lalu, Guan Yin pun bertanya kepada Dewa Erlang, "Apakah kau percaya padaku? Aku tidak pernah memikirkan diriku sendiri. Kau tahu itu kan? Jika kau tak mau ditangkap, maka tidak ada cara lain selain menyelesaikannya dengan kekuatan," ucap Guan Yin. Dewa Erlang pun berkata, "Aku akan ikut denganmu. Aku harap kau tahu apa yang kau lakukan." Setelah bertemu dengan Raja Langit sebelumnya, ternyata Guan Yin melakukan sesuatu rencananya sendiri untuk membersihkan istana ini. Para dewa di istana surga saling memberitahu hal ini. Karena itu, banyak sekali dewa yang dicurigai serta ditangkap oleh Guan Yin. Lalu Guan Yin pun menemui Dewa Raja Barat dan menangkapnya. "Apa yang kau lakukan Guan Yin? Semua ini perintah, dan aku harus secepatnya membersihkan aura jahat yang ada di surga ini. Maafkan aku Dewa Raja Barat." "Sungguh keterlaluan Guan Yin. Apakah kau menghargaiku?" ucap Dewa Barat. "Tentu saja, aku selalu menghargaimu. Tapi semua ini perintah. Aku harap kau mengerti," ucap Guan Yin. "Aura jahat apa Guan Yin?" ucap Raja Barat. "Aura jahat ini bisa saja menghancurkan surgawi, dan aura jahat ini sangatlah lihai dalam menyamar. Jika Raja Barat menolak ini, maka beritahu aku bagaimana cara menemukan mereka," ucap Guan Yin. "Maaf, aku sudah mengganggumu dan aku akan pergi," ucap Guan Yin. Lalu Guan Yin pun pergi dari langit barat. Di saat dia berjalan, tiba-tiba merasakan sesuatu sedang mengawasinya. Lalu seseorang penjaga pun berkata, "Ada apa Dewa Guan Yin?" "Tidak apa-apa," ucap Guan Yin. Dan benar saja, tepat di atas kepala Guan Yin ada si Raja Krakita, yaitu Sun Wukong, yang sedang mengawasinya. Guan Yin pun mencoba menoleh ke sana ke sini, tapi tidak menemukannya. Karena Sun Wukong juga bergerak terus-menerus untuk bersembunyi dari Guan Yin. Wah, Sun Wukong ini emang jago ya kalau soal petak umpet. "Sepertinya ini perasaanku," ucap Guan Yin. Dan Sun Wukong pun bilang, "Akhirnya aku kembali." Lalu Sin pun memperlihatkan flashback, di mana flashback dari Bailong dan juga anak dari Raja King Er, di mana kita diperlihatkan King Er yang sedang bermain dengan salju beserta ibunya. Namun dari kejauhan King Er pun melihat seekor serigala yang kelaparan. King Er pun ingin menemuinya untuk memberinya makan, akan tetapi ibunya menolak akan hal itu. Lalu King Er pun pergi bersama ibunya, dan secara diam-diam kembali menemui si serigala itu dan memberikan makanan kepadanya. Serigala itu pun senang karena ada seseorang yang peduli kepadanya. Lalu King Er pun pergi bersama ayahnya. Dan King Er pun merasa senang karena sudah memberikan makanan kepada serigala itu. Lalu serigala itu pun mengaung kepada King Er dari jauh.
untuk mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Wah, chapter kali ini sangatlah seru ya, karena tidak hanya menceritakan Bailang saja, melainkan juga menceritakan si raja kera kita yaitu Sun Wukong. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton channel ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.